Tak bisa dipungkiri, kita pasti ingin disukai setiap orang, walaupun kita tidak bisa mengatur isi hati orang lain. Dengan kita disukai orang lain, kita akan menjadi punya banyak teman dan hidup akan terasa lebih berwarna. Tapi, kita sering tidak sadar dengan perilaku kita yang ternyata bisa membuat orang di sekitar kita merasa tidak nyaman bahkan membenci kita. Banyak orang sering menjauhi orang lain tanpa diketahui alasannya. Bahkan beberapa menunjukkan rasa tidak suka dan tidak menghargai orang-orang tertentu. Bukan tanpa alasan, hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa kebiasaan dan ucapan yang keluar dari mulut kita, sehingga dapat menyinggung orang lain. Seringkali, kita tidak menyadari bahwa apa yang kita ucapkan dapat membuat kita tidak disukai orang lain. Saat menemukan orang lain tidak menyukai kita bahkan menjauh, pasti akan membuat kita kesal dan merasa tidak nyaman. Namun ketahuilah, bahwa perilaku mereka itu ada sebabnya. Kali ini, kita akan membahas 6 ucapan yang sebaiknya dihindari agar kita tidak membuat orang lain tidak suka kepada kita, versi calon orang bijak. Semoga bermanfaat. 1. Suka asal dalam mengkritik. Seringkali kita terlalu cepat mengkritik tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Mengkritik memang bagus, tapi sebaiknya kita pikirkan kata-kata kita, agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Misalnya ketika teman kita baru menyelesaikan suatu tugas, lalu kita mengatakan, seharusnya kamu bisa melakukan itu lebih baik, masa masih banyak yang salah. Mengkritik tanpa memberikan poin-poin spesifik atau memberikan saran perbaikan, hal ini justru dapat merendahkan semangat dan membuat teman merasa kecil. Seharusnya, kita bisa memberikan kritik yang lebih membangun dengan cara menyebutkan hal-hal yang sudah bagus dalam pekerjaan teman tersebut, dan memberikan saran perbaikan dengan cara yang lebih positif. Misalnya ketika teman memberikan saran atau pendapat kepada kita, hendaknya kita mengatakan, aku suka ide yang kamu usulkan, tapi mungkin kita bisa mempertimbangkan ini, demi untuk membuatnya lebih baik lagi. Dengan begitu, kita tidak hanya memberikan kritik, tetapi juga membantu untuk meningkatkan kualitas pekerjaan tanpa merendahkan. 2. Membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain bisa membuat suasana tidak nyaman. Setiap orang itu berbeda dan punya kelebihan masing-masing. Hindari membuat orang merasa rendah diri dengan membanding-bandingkannya. Misalnya, kita sedang berbicara dengan teman yang baru saja mendapatkan promosi di pekerjaannya. Bukannya merayakan keberhasilannya, kita malah berkata, wah, tidak sehebat itu juga sih promosi kamu. Kalau aku sih pasti bisa lebih tinggi daripada kamu. Dengan membandingkan diri sendiri secara negatif, kita tidak hanya merendahkan keberhasilan teman, tetapi juga menciptakan suasana yang tidak sehat dalam hubungan. Lebih baik, kita mencari cara untuk meningkatkan diri tanpa harus membanding-bandingkan dengan orang lain. Misalnya, kita bisa bertanya kepada teman yang sukses, untuk mendapatkan inspirasi atau memotivasi diri sendiri demi mencapai tujuan yang diinginkan. 3. Mendominasi pembicaraan. Kebiasaan mendominasi pembicaraan seringkali membuat orang lain merasa tidak dihargai dan cenderung membuat suasana menjadi tegang. Hal ini terjadi ketika seseorang terlalu agresif saat berbicara, tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat. Ketika ada seseorang yang memberikan pendapat, dia biasanya suka mengatakan, "Diam. Aku lagi ngomong nih." Tidak ada juga yang mau mendengarkan pendapatmu. Sikap seperti ini membuat orang lain merasa tidak dihargai dan membuat komunikasi menjadi tidak efektif. Memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berbicara dan menyampaikan pendapat mereka,
merupakan hal yang penting. Jika kita memiliki pendapat yang berbeda, lebih baik mengungkapkannya dengan cara yang santun dan menghargai pandangan orang lain. Misalnya, aku mengerti pendapatmu, tapi bagaimana jika kita mencoba memahami sudut pandang orang lain juga? Dengan cara ini, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dan ramah. 4. Humor yang tidak pantas. Ingatlah bahwa selera humor setiap orang berbeda-beda. Tapi, hindarilah menggunakan humor yang bisa dianggap tidak pantas atau menyinggung. Humor yang tidak pantas bisa mencakup lelucon yang menyinggung, menghina, atau merendahkan orang lain berdasarkan ras, gender, agama, atau hal-hal lain yang sensitif. Misalnya, seseorang membuat lelucon yang mengejek tampilan fisik salah satu teman. Wah, mukamu kayak monyet banget deh hari ini. Jangan keluar rumah ya, nanti bikin takut orang. Jenis lelucon seperti ini bisa membuat teman merasa tersinggung dan membuat suasana tidak nyaman. Hindari lelucon yang bisa merendahkan atau menyinggung orang lain. Sebaiknya, kita fokus pada humor yang bersifat positif dan dapat diterima oleh semua orang. Jika ragu, lebih baik menahan diri dari membuat lelucon yang berpotensi menyinggung. 5. Memulai kalimat dengan, kamu selalu, atau, kamu tidak pernah. Menggunakan kalimat, kamu selalu, atau, kamu tidak pernah, dapat membuat orang merasa disalahkan dan tidak dihargai. Misalnya, kita ingin menyampaikan kritik kepada teman tentang pekerjaannya. Mengatakan, kamu selalu membuat kesalahan dalam pekerjaanmu. Tanpa memberikan contoh spesifik atau memberikan saran perbaikan, bisa membuat orang tersebut merasa disalahkan secara umum, tanpa pemahaman yang jelas tentang masalahnya. Lebih baik menyampaikan kritik dengan lebih spesifik dan konstruktif. Misalnya, aku melihat ada beberapa kesalahan dalam pekerjaan terakhirmu, mungkin bisa dicarikan solusi atau strategi untuk menghindari hal tersebut di masa depan. Dengan cara ini, kita memberikan kesempatan untuk perbaikan tanpa membuat orang merasa disalahkan secara keseluruhan. 6. Meremehkan pilihan hidup orang lain. Setiap orang memiliki pilihan hidup masing-masing. Hindari meremehkan terhadap keputusan atau jalur hidup yang dipilih oleh orang lain. Ini bisa mencakup aspek pekerjaan, pendidikan, hubungan, atau pilihan hidup lainnya. Ketika seseorang memutuskan untuk mengejar karir di bidang seni, lalu kita mengatakan, serius kamu memilih karir itu tidak akan membawamu kemana-mana. Ucapan seperti ini dapat meremehkan pilihan hidup orang tersebut dan membuatnya merasa tidak dihargai. Lebih baik menyampaikannya dengan penuh rasa hormat dan tanpa merendahkan. Dengan begitu, kita bisa memberikan dukungan dan inspirasi tanpa meremehkan pilihan hidup orang lain. Itulah 6 ucapan yang sebaiknya dihindari agar kita tidak membuat orang lain tidak suka kepada kita. Jangan lupa untuk berpikir 2 kali sebelum berbicara dan selalu bersikap positif. Sebenarnya tidak ada kewajiban yang mengharuskan kita untuk disukai orang lain. Tapi dengan kita disukai orang lain, ini adalah salah satu tanda bahwa kita sudah menjadi orang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, komen dan subscribe ya. Dan aktifkan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Calon Orang Bijak.